Amerika Serikat menghadapi penurunan pengaruh global karena Rusia, Cina, Iran, dan Korea Utara membentuk aliansi strategis yang memperkuat kemampuan militer dan ekonomi satu sama lain untuk menantang tatanan dunia yang dipimpin oleh Amerika. Sejak awal tahun 2024, lanskap geopolitik telah dibentuk kembali oleh aliansi yang semakin erat antara Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Kolaborasi ini yang ditandai dengan peningkatan kerjasama militer dan perdagangan ekonomi telah diperkuat sebagai respon terhadap sanksi Barat terhadap Rusia dan secara efektif menantang tatanan global yang berpusat pada Amerika Serikat. Penggunaan berbagai persenjataan asing oleh aliansi dalam konflik di Ukraina menunjukkan kekuatan kolektif mereka. Dengan Tiongkok memberikan dukungan ekonomi dan teknologi, Iran menyumbangkan teknologi militer, dan Korea Utara memasok amunisi. Tujuan bersama mereka adalah untuk mengurangi pengaruh Amerika dan membangun tatanan global baru, dengan perang di Ukraina bertindak sebagai katalisator untuk memperdalam hubungan mereka. Blok yang baru muncul ini menciptakan alternatif bagi Pax Americana, menentang hegemoni Barat dan mendefinisikan ulang dinamika kekuatan di seluruh dunia. Aliansi antara Rusia, Cina, Iran, dan Korea Utara didorong oleh keinginan bersama untuk mengimbangi dominasi global Amerika. Kolaborasi antara negara-negara ini telah diperkuat secara signifikan oleh konflik di Ukraina dan sanksi Barat terhadap Rusia. Peran Tiongkok sebagai pendukung ekonomi utama Rusia di samping kemajuan militernya karena transfer teknologi sangat penting dalam aliansi tersebut. Hubungan antara negara-negara ini tidak hanya didasarkan pada sentimen anti-Amerika, tetapi juga melayani kepentingan ekonomi dan militer masing-masing. Persatuan keempat negara ini meskipun terdapat konflik dan perbedaan historis, merupakan respons strategis terhadap kebijakan dan sanksi Barat. Aliansi yang muncul tersebut berpotensi mengurangi efektivitas alat-alat kenegaraan Barat dan ketergantungan global terhadap dolar Amerika Serikat. Ada kekhawatiran bahwa kedekatan geografis dan keterkaitan negara-negara ini memberi mereka keuntungan strategis terhadap Amerika Serikat. Keraguan dan potensi konflik dalam aliansi yang menunjukkan bahwa persatuan itu mungkin rapuh dan lebih didasarkan pada kepentingan daripada ideologi. Bangkitnya tatanan alternatif ini memerlukan evaluasi ulang terhadap dinamika kekuatan global serta pendekatan diplomatik dan strategis Amerika. Dunia berada pada titik balik yang signifikan dengan pilihan yang dibuat sekarang mempengaruhi hubungan internasional untuk tahun-tahun mendatang. Pada bulan Januari 2024, saat tahun baru dimulai, dua kota besar Ukraina, Kiev dan Kharkiv, diserang rudal berat dari Rusia. Serangan ini mengakibatkan hilangnya 5 nyawa dan melukai sekitar 130 orang. Namun, di luar kehancuran yang terjadi, ada sesuatu yang sangat penting tentang serangan ini, yakni berbagai persenjataan internasional yang digunakan. Rusia mengerahkan rudal yang diperoleh dari Korea Utara, pesawat dan awak dari Iran, dan teknologi canggih yang bersumber dari Tiongkok. Ini adalah pertama kalinya Rusia menggunakan berbagai macam senjata yang dipasok oleh asing dalam serangan terkoordinasi yang menunjukkan pendekatan baru dalam strategi mereka. Setelah momen ini, sifat perang berubah dengan cepat. Produksi domestik Rusia melonjak, dengan produksi pesawat dan awak kini mencapai sekitar 330 unit setiap bulan, berkolaborasi erat dengan Iran. Moskow bahkan mendirikan pabrik pesawat nirawak di dalam perbatasannya sendiri untuk lebih meningkatkan produksinya. Dukungan ini datang pada saat yang kritis karena persediaan Ukraina semakin menipis. Keterlibatan Tiongkok juga berdampak besar. Sebagai pendukung ekonomi utama Rusia, Tiongkok telah meningkatkan impor minyak dan gas Rusia secara signifikan, menyuntikkan miliaran dolar ke dalam ekonomi Rusia yang telah membantu meredam dampak sanksi Barat. Namun, bantuan Tiongkok tidak terbatas pada dukungan ekonomi. Mereka juga memasuk Rusia dengan berbagai teknologi militer, termasuk semikonduktor, sistem elektronik, peralatan radar, dan komponen untuk jet tempur. Bantuan gabungan dari Tiongkok, Iran, dan Korea Utara telah memungkinkan Rusia untuk menghindari pembatasan perdagangan Barat dan menolak tekanan internasional untuk mengisolasi diri.
Namun, hubungan ini hanya mengisyaratkan adanya keselarasan dan koordinasi yang lebih dalam yang muncul di antara negara-negara ini. Sejak 2022, hubungan militer, ekonomi, politik, dan teknologi di antara keempat negara ini telah meningkat secara signifikan. Tujuan bersama mereka jelas untuk membangun alternatif bagi Pak Americana yang ada. Meskipun nilai-nilai dan ideologi mereka sangat berbeda, mereka menyadari bahwa menyatukan upaya mereka akan memperkuat kekuatan kolektif mereka jauh melampaui kemampuan individu mereka. Bersama-sama mereka siap untuk menulis ulang aturan keterlibatan global. Pejabat Ukraina baru-baru ini mengakui tantangan yang berkembang ini dengan mencatat bagaimana Rusia menggoncang fondasi geopolitik kontemporer. Moskow secara terbuka menantang tatanan global yang dipimpin oleh Amerika, sebuah sikap yang telah dicapainya selama beberapa dekade. Pemulihan hubungannya dengan Tiongkok, Iran, dan Korea Utara meningkat secara dramatis setelah aneksasi Crimea. Antara tahun 2013 dan 2021, pangsa perdagangan Tiongkok dengan Rusia meningkat 2 kali lipat dari 10% menjadi 20%. Pada saat yang sama, dari tahun 2018 hingga 2022, Rusia memasok 83% dari total impor senjata Tiongkok. Transfer teknologi ini mengubah permainan bagi Beijing, memperkuat kemampuan pertahanan udara dan angkatan udaranya, sekaligus meningkatkan kekuatan kapal selam dan angkatan lautnya. Sekitar periode yang sama, Rusia memperbarui hubungannya dengan Iran, bekerja sama untuk mempertahankan Presiden Suriah Bashar al-Assad tetap berkuasa setelah pecahnya perang saudara pada tahun 2011. Dengan melakukan hal itu, Rusia memberi Iran tali penyelamat yang melindunginya dari dampak sanksi Amerika. Meskipun Rusia merupakan kekuatan pendorong di balik tatanan anti-Amerika yang baru ini, Rusia bukanlah satu-satunya arsitek yang menyatukan fakta tersebut. Hubungan diplomatik menjadi sangat multilateral. Tiongkok membeli minyak Iran dalam jumlah besar dan menginvestasikan miliaran dolar ke dalam ekonomi Iran. Korea Utara memasuk Iran dengan teknologi rudal canggih, teknologi yang sama yang sekarang digunakan Iran untuk mendukung proksinya. Korea Utara juga memelihara hubungan diplomatik dan ekonomi yang erat dengan Cina, di samping hubungan militer dan diplomatik yang kuat dengan Rusia. Perang di Ukraina telah menjadi katalisator yang mempercepat hubungan diplomatik, militer, dan ekonomi antara keempat negara ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terisolasi dari perdagangan barat, Moskow sekarang sangat bergantung pada Tiongkok, Iran, dan Korea Utara untuk pasokan strategis seperti amunisi, pesawat dirawak, dan microchip. Sebagai imbalannya, negara-negara ini menegosiasikan konsesi yang menguntungkan ekonomi dan militer mereka sendiri. Misalnya, Rusia telah menjadi sumber investasi asing terbesar bagi Iran dan salah satu pemasok senjata terbesarnya. Pada saat yang sama, Moskow telah membela Iran dan proksinya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dukungan yang sangat berharga bagi Teheran. Dukungan ini telah membuat Iran berani untuk mengaktifkan proksinya di seluruh Timur Tengah. Rusia juga telah memperkuat hubungannya dengan Cina, menjadi sumber minyak mentah terbesarnya. Tahun lalu, perdagangan antara kedua negara melampaui 240 miliar dolar AS, yang merupakan rekor baru. Rusia telah menyediakan persenjataan canggih bagi Cina dan latihan militer gabungan mereka telah berkembang baik dalam skala maupun frekuensi. Meskipun Cina mengalami kemajuan pesat dalam bidang militer, Rusia masih unggul dalam berbagai bidang, termasuk teknologi kapal selam, satelit, penginderaan jarak jauh, dan mesin pesawat terbang. Jika terjadi transfer teknologi tambahan, hal itu dapat secara signifikan melemahkan keunggulan Amerika di Asia Timur dan sekitarnya. Secara paralel, Rusia telah mencairkan aset Korea Utara senilai jutaan dolar yang sebelumnya dibekukan di bank-bank Rusia karena sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sebagai balasannya, Korea Utara telah memasok amunisi dan bentuk dukungan militer lainnya kepada Rusia. Hubungan antara Moskow dan Pyongyang semakin erat. Korea Utara kini tengah bernegosiasi untuk transfer teknologi canggih yang akan meningkatkan jangkauan dan ketepatan rudal balistik antar benua mereka, yang menimbulkan ancaman yang lebih besar terhadap kepentingan keamanan Amerika di Asia Timur. Tidak diragukan lagi,
Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara memanfaatkan momentum kolektif mereka. Selama 3 tahun berturut-turut, mereka telah melakukan latihan angkatan laut gabungan di Teluk Oman dan berencana untuk mengadakan latihan serupa di lokasi strategis lainnya. Dengan menyatukan kekuatan mereka, keempat negara ini memperkuat kekuatan mereka melampaui apa yang dapat dicapai masing-masing secara individual. Sentimen anti-Amerika berfungsi sebagai katalisator yang mengikat mereka bersama, mendorong terciptanya apa yang mereka bayangkan sebagai tatanan global alternatif. Masing-masing kekuatan ini menegaskan lingkup pengaruhnya. Tiongkok menyebarkan jaringannya di Taiwan dan Laut Cina Selatan. Iran memperluas jangkauannya melalui proksi yang beroperasi di Suriah, Lebanon, Irak, dan Yaman. Korea Utara mengklaim kedaulatan atas seluruh semenanjung Korea. Rusia mengincar negara-negara pasca Soviet dengan penuh perhatian. Di semua wilayah ini, Amerika Serikat berdiri sebagai penghalang utama yang mencegah mereka mewujudkan ambisi mereka sepenuhnya. Sebagai tanggapan, keempat negara tersebut secara aktif berusaha untuk melemahkan proyeksi kekuatan Amerika. Disatukan oleh musuh yang sama, para pesaing telah berubah menjadi kolaborator. Setelah berakhirnya Perang Dingin, Amerika Serikat mengisi kekosongan kekuasaan global dan memantapkan dirinya sebagai negara adikuasa terkemuka di dunia. Selama beberapa dekade, ancaman terhadap tatanan yang dipimpin AS terbatas pada segelintir negara nakal dengan kapasitas terbatas untuk menantangnya secara mendasar. Kini, kolaborasi antara Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara mengurangi efektivitas alat-alat kenegaraan Barat. Tatanan alternatif yang muncul ini secara aktif berupaya mengurangi ketergantungannya pada dolar Amerika Serikat. Pangsa impor Rusia yang ditagih dalam yuan Tiongkok melonjak dari 3% pada tahun 2021 menjadi 20% pada tahun 2022. Pada bulan Desember 2023, Iran dan Rusia sepakat untuk melakukan perdagangan bilateral menggunakan mata uang mereka sendiri. Langkah-langkah ini, yang mungkin merupakan yang pertama dari banyak langkah lainnya, bertujuan untuk menetralkan sanksi Barat dan melemahkan hegemoni Amerika yang terkait dengan dolar. Kolaborasi juga terlihat jelas dalam ranah informasi. Tiongkok, Iran, dan Korea Utara tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina, tetapi justru menyalahkan NATO. Demikian pula, tidak ada satupun anggota Orde Alternatif ini yang mengecam serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober. Sinkronisasi perang informasi ini tidak selalu terkoordinasi di tingkat negara, tetapi pesannya secara organik tumpang tindih untuk menggambarkan Amerika sebagai pengganggu dan kekuatan yang mengganggu stabilitas. Narasi ini bergema dengan sangat baik di belahan bumi selatan. Tatanan alternatif dapat mewujudkan rancangan tersebut karena geografi mengizinkannya. Perbatasan bersama dan zona pesisir kemungkinan koridor transportasi yang aman dari interaksi AS. Iran kini mengirimkan pesawat nirawaknya ke Rusia melalui Laut Kaspia, zona maritim yang telah terlindungi dari Angkatan Laut AS. Lebih jauh lagi, Iran dan Rusia telah menandatangani kesepakatan untuk membangun koridor rel yang dimaksudkan untuk menyaingi terusan Suez yang membentang dari Moskow ke Baku dan kemudian ke Teheran. Sementara itu, Tiongkok dan Rusia telah berupaya untuk membangun infrastruktur transportasi dan energi baru yang hanya melintasi wilayah mereka. Hal ini memungkinkan Rusia untuk menghindari sanksi atas ekspor minyak dengan mengirimkan pasokan ke Tiongkok melalui jaringan pipa. Tiongkok pada gilirannya memperoleh akses tanpa gangguan ke kompleks industri militer Rusia yang dapat terbukti sangat berharga jika terjadi konflik militer dengan Amerika Serikat. Secara kolektif, para anggota tatanan alternatif ini menikmati jalur langsung ke wilayah satu sama lain. Meskipun sebagian medannya menantang dan biaya infrastrukturnya yang mungkin besar, realitas geografis memberi mereka keunggulan strategis. Secara teori, Pyongyang dapat mengakses Teheran dengan melintasi wilayah Cina dan Rusia serta Laut Kaspia. Keterkaitan ini berarti bahwa jika terjadi permusuhan, Amerika Serikat dapat berhadapan dengan gabungan sumber daya dan kemampuan Rusia, Cina, dan Iran, dan Korea Utara. Meskipun skenario ini masih bersifat teoritis, ini adalah prospek yang tidak ingin diuji oleh negara manapun. Meskipun ada momentum, tidak semuanya harmonis dalam tatanan alternatif. Sebagian besar kolaborasi didasarkan pada kepentingan bilateral. Namun, seiring hubungan ini berkembang menjadi aliansi trilateral,
dan kuadrilateral. Kapasitas bersama mereka untuk proyeksi kekuatan akan berkembang secara tidak proporsional. Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara bersatu dalam upaya anti-Amerika. Tetapi tujuan bersama ini tidak selalu demikian. Secara historis, negara-negara ini telah saling menentang lebih lama daripada mereka menentang Amerika Serikat. Pada tahun 1941, Uni Soviet menginvasi Iran dan berusaha memperkerjakan separatis lokal untuk menciptakan negara boneka. Rusia juga memiliki sengketa perbatasan yang sudah berlangsung lama dengan Tiongkok yang baru diselesaikan pada tahun 2004. Baik Tiongkok maupun Rusia sebelumnya mendukung upaya Barat untuk menahan program nuklir Iran dan mengisolasi Korea Utara. Bahkan saat ini, keempat negara tersebut menyimpan keberatan yang signifikan terhadap satu sama lain. Misalnya, Tiongkok memperoleh minyak Rusia dengan potongan harga yang besar, karena sanksi telah menghilangkan persaingan yang dapat menuntut harga di pasar. Di Asia Tengah, persaingan antara Rusia dan Cina terlihat jelas, dengan keduanya bersaing untuk mendapatkan pengaruh di Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, dan Kyrgyzstan. Di Pakistan dan Afghanistan, ekspansionisme Cina mengorbankan pengaruh Iran sehingga merugikan kepentingan Teheran. Bahkan aliansi Rusia-Iran tidak sekuat yang terlihat. Kedua negara tidak sependapat di Kaukasus Selatan dan Timur Tengah yang lebih luas. Meskipun ada sensasi seputar kerjasama militer teknologi mereka, aset seperti pesawat nirawak tempur, rudal, dan satelit hanyalah alat tawar-menawar dalam pembicaraan bilateral. Tidak ada pemberian cuma-cuma. Jika terjadi perkembangan yang merugikan satu pihak, aset teknologi militer yang berharga ini akan segera ditarik. Meskipun keberatan ini tidak mungkin segera diselesaikan, permusuhan timbal balik terhadap Amerika Serikat telah terbukti menjadi ikatan yang lebih kuat. Sentimen ini memiliki bobot yang signifikan secara global. Banyak negara dengan pemerintahan yang berpikiran sama, seperti Belarus, Serbia, Suriah, Lebanon, Aljazair, Sudan, Venezuela, Kuba, Nikaragua, dan banyak lainnya di global selatan, dapat bergabung dengan tatanan alternatif ini hanya untuk menentang pengaruh Amerika. Meskipun negara-negara ini tidak memiliki banyak kesamaan, mereka tidak memerlukan peta jalan yang koheren untuk menantang tatanan global yang ada. Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara dapat dengan mudah mengejar kepentingan mereka sendiri secara terkoordinasi, memilih waktu dan tempat yang telah diatur sebelumnya untuk bertindak. Misalnya, mereka dapat mengatur provokasi secara bersamaan untuk menguras sumber daya dan kapasitas Amerika. Sekuat apapun Amerika Serikat, mereka tidak dapat berada di mana-mana sekaligus. Jika permasalahan skala besar meletus di Israel dan Taiwan selain perang di Ukraina, Amerika Serikat akan dipaksa untuk membuat pilihan yang sulit, yang berpotensi mengorbankan kepentingan di berbagai wilayah ini. Ini mungkin tampak tidak rasional, tetapi geopolitik seringkali menentang logika yang lugas. Setiap negara beroperasi dalam rasionalitasnya sendiri yang berbeda. Namun, ketika negara-negara tersebut bersatu, mereka mungkin memiliki kekuatan untuk mengubah dunia dari porosnya. Aliansi antara Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara merupakan perubahan dan ancaman yang signifikan bagi dunia Barat. Amerika Serikat dan sekutunya kini menghadapi tantangan rumit yang membentang lintas garis militer, ekonomi, dan ideologis. Dengan munculnya tatanan alternatif yang mulai terbentuk, menjadi jelas bahwa ada kebutuhan untuk diplomasi yang cermat, perencanaan strategis, dan bahkan mungkin pandangan baru tentang apa sebenarnya arti kekuatan global dan bagaimana hal itu diterapkan di abad baru ini. Dunia tampaknya berada pada titik balik yang signifikan, di mana pilihan yang dibuat sekarang sebagai tanggapan terhadap aliansi yang muncul ini dapat sangat mempengaruhi hubungan internasional selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini bukan sekedar masalah menanggapi ancaman langsung, tetapi tentang membentuk kembali bagaimana kekuatan dan pengaruh akan diseimbangkan, ditantang, dan dibagi dalam dunia yang semakin saling terhubung.